Yuda dan Nisa telah menikah selama 5 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, hidup dengan cukup dan saling mencintai. Meski belum dikaruniai anak, keduanya selalu berusaha menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Nisa adalah sosok istri yang lembut dan penuh perhatian. Namun, kesibukan Yuda yang sering bekerja di luar kota membuat Nisa kerap merasa kesepian. Suatu hari, ayah Yuda datang berkunjung dari kampung. Ayah Yuda adalah seorang duda. Istrinya atau ibu dari Yuda meninggal 10 tahun yang lalu. Lelaki tua itu berniat tinggal beberapa hari untuk menengok anaknya karena merasa bosan dan kesepian di rumahnya. Namun, keesokan harinya, sehari tinggal di rumah Yuda malah mendapat panggilan kerja mendadak keluar kota selama seminggu. Maka tinggallah Nisa dan sang ayah mertua berdua di rumah itu. Awalnya, semuanya terasa wajar. Nisa berusaha menghormati ayah mertuanya sebagaimana anak menghormati orang tua. Namun, seiring waktu, suasana rumah mulai terasa aneh. Ayah mertua menjadi pendiam, tatapannya sering kosong. Ada sesuatu yang dipendam. Nisa mulai merasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Malam-malamnya pun penuh kegelisahan. Di suatu malam, tiba-tiba ayah mertua datang menemuinya di kamar. Nisa kaget. Ada apa malam-malam ayah mertua datang ke kamar Nisa? Ketika Nisa bertanya, ayah mertua mengaku takut tidur sendirian di kamarnya dan ia ingin tidur ditemani oleh Nisa. Ayah mertua merasa kesepian semenjak ditinggal istrinya, dan ia hanya ingin ada yang menemaninya saat terlelap. Dan Nisa dengan terpaksa dan tak enak hati mengizinkan ayah mertuanya tidur di kamarnya. Hingga sebuah kejadian tak terduga membuat seluruh dunia Nisa runtuh. Ia terbangun dari tidur dengan perasaan hancur. Ia merasakan sesuatu terjadi di tubuhnya seperti ketika ia rasakan bersama suaminya ketika berdua. Apa yang telah ayah mertua lakukan kepadanya saat ia tertidur? Ada sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa terjadi dalam keluarganya sendiri. Ia tak sanggup mengatakannya pada siapapun. Ia takut Yuda tak akan mempercayainya. Takut keluarga akan hancur karenanya. Dan kejadian tersebut selalu terjadi berulang kali selama Yuda tak di rumah. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Setiap kali mendengar suara Yuda menelpon, Nisa hanya mampu menahan tangis. Di satu sisi, ia ingin berkata jujur, tapi di sisi lain rasa malu dan trauma mengekangnya. Ketika Yuda akhirnya pulang, ia mendapati istrinya murung, tatapannya kosong, dan tak lagi seperti dulu. Ia berusaha terlihat normal di depan Yuda, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Yuda heran. Senyum Nisa kini tampak dipaksakan, suaranya sering bergetar, dan tidurnya tak pernah nyenyak. Yuda mencoba bertanya berkali-kali, "Kamu kenapa sayang? Ada yang ganggu kamu waktu aku pergi?" Nisa hanya menggeleng. "Enggak mas, cuma capek aja." Namun di balik senyumnya, jiwanya retak. Setiap kali melihat ayah mertua datang berkunjung, tubuhnya gemetar tanpa alasan. Ia mencari cara untuk melarikan diri dari rumah, tapi Yuda tak tahu bahwa yang ia hindari bukan dunia luar, melainkan bayangan dari dalam rumahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Yuda mendapati sesuatu yang tak biasa. Ia menemukan Nisa menangis sendirian di kamar mandi. Di cermin, wajah istrinya pucat, matanya merah. Saat ditanya, Nisa hanya berkata bahwa ia merasa bersalah karena belum bisa memberinya keturunan. Namun malam itu, ketika Yuda tak sengaja mendengar Nisa mengigau dalam tidur, menyebut nama ayahnya dengan ketakutan, hatinya mendadak berdebar. Ada sesuatu yang janggal. Keesokan harinya, Yuda mencoba bicara baik-baik. "Nisa, aku janji aku gak akan marah. Tolong, kalau ada yang bikin kamu takut, bilang ke aku." Nisa menatap suaminya lama. Air matanya jatuh satu persatu.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan akhirnya berkata dengan suara parau, "Aku nggak kuat, Mas. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Waktu kamu pergi, aku disakiti. Sama orang yang seharusnya aku hormati." Yuda terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. "Kamu, maksudmu ayah?" Nisa hanya menangis lebih keras. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Yuda. Antara darah dan cinta, antara kebenaran dan kehancuran keluarga, ia terjebak di tengah-tengah. Ia ingin menuntut keadilan, tapi bagaimana melawan sosok yang membesarkannya sejak kecil? Ia pergi menemui ayahnya. Suasana rumah penuh ketegangan. "Kenapa ya?" Suaranya bergetar. "Kenapa ayah tega melakukan itu ke Nisa?" Sang ayah hanya terdiam lama, menunduk dengan wajah menua. "Ayah, khilaf," katanya pelan. Tapi bagi Yuda, kata itu tak lagi berarti. Khilaf, ayah bukan cuma menghancurkan Nisa, tapi juga menghancurkan aku. Dengan tangan bergetar, Yuda meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia membawa Nisa ke rumah ibunya, lalu menghubungi pengacara. Meski hatinya hancur, ia tahu satu hal, keadilan harus ditegakkan, meski harus melawan darah daging sendiri. Proses hukum berjalan panjang, banyak tekanan, banyak cibiran, tapi Nisa tak lagi sendiri. Yuda berdiri di sisinya. Di pengadilan, Nisa berbicara dengan suara bergetar, bukan sebagai korban yang lemah, tapi sebagai perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Setahun kemudian, meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, mereka mulai belajar berdamai. Nisa menjalani terapi, Yuda selalu mendampinginya. Mereka pindah ke rumah baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, Nisa memandang langit dan berkata lirih, "Aku kira hidupku sudah berakhir waktu itu, tapi ternyata Tuhan masih memberiku kesempatan untuk bangkit." Yuda menggenggam tangannya. "Kita nggak bisa hapus masa lalu, Nis, tapi kita bisa jalan terus, bersama." Dan di bawah cahaya senja yang hangat, dua hati yang pernah hancur itu mulai menata ulang kebahagiaan, bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk hidup lagi.